Ada berbagai jenis informasi yang mungkin kita temui saat melakukan analisis OSINT. Menurut NATO Open Source Intelligence Handbook versi 1.2 yang diterbitkan pada tahun 2001, ada 4 kategori informasi open source intelligence. Yang pertama, open source data atau yang lebih dikenal dengan OSD. OSD merupakan sumber data-data yang bersifat primer atau utama. Contohnya citra satelit, data panggilan telepon, dan metadata. Kumpulan data, data survei, foto, audio, video, rekaman yang merekam suatu peristiwa. Yang kedua, open source information atau yang dikenal dengan OSINT. Merupakan data-data yang sudah melalui proses penyaringan atau filtering terlebih dahulu untuk memenuhi kriteria atau kebutuhan tertentu. Data ini juga disebut sebagai data sekunder. Contohnya subjek tertentu, artikel, disertasi, karya seni, skripsi, dan wawancara. Yang ketiga, open source intelligence. Ini mencakup semua informasi yang telah ditemukan, difilter, dan ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan atau tujuan tertentu. Informasi ini dapat digunakan secara langsung dalam konteks intelijen apapun. OSINT dapat didefinisikan secara singkat sebagai output dari pemrosesan bahan open source. Yang keempat, validate OSINT. Ini merupakan tingkat kepastian yang tinggi atau yang dikenal dengan OSINT V, yaitu data harus dikonfirmasi, diverifikasi menggunakan sumber non-OSINT atau sumber dari OSINT yang bereputasi tinggi. Karena beberapa musuh luar dapat menyebarkan informasi OSINT yang tidak akurat dengan maksud untuk menyesatkan analisis OSINT. Contoh sederhananya, ketika sebuah stasiun TV menyiarkan langsung kedatangan seorang presiden ke negara lain, informasi tersebut adalah OSINT, tetapi memiliki tingkat kepastian yang besar atau validate OSINT. Hasil dari OSD dan OSINT digabungkan menjadi OSINT. OSINT bukan hanya tentang pengumpulan data secara massal, ini tentang pengumpulan data spesifik yang ditargetkan dan penerapan proses dan teknologi untuk lebih mempersempit, mengkerucutkan pencarian fokus hanya pada informasi yang relevan. Tapi ada masalah lain loh yang perlu kita pahami dalam konteks OSINT, yaitu perbedaan antara data, informasi, dan knowledge. Ketika istilah tersebut biasanya digunakan secara bergantian, namun masing-masing memiliki arti yang berbeda, meskipun ketiganya saling berinteraksi satu sama lain. Data adalah suatu fakta-fakta ataupun rincian peristiwa yang sifatnya masih mentah dan belum diolah. Data juga bisa diartikan hasil yang kita peroleh di lapangan tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu. Contohnya, harga emas saat ini adalah Rp820.657 per gram. Informasi adalah jenis data yang telah ditafsirkan dengan benar untuk memberikan arti yang berguna dalam konteks tertentu. Contoh informasi ialah pertandingan sepak bola Liga Champions antara Manchester United dan Young Boys dimenangkan oleh Young Boys dengan skor 2-1. Sedangkan knowledge adalah kombinasi dari informasi, pengalaman, dan wawasan yang telah dipelajari atau disimpulkan setelah beberapa eksperimen atau percobaan. Knowledge menjelaskan apa yang telah direkam otak kita di masa lalu, dan catatan ini dapat membantu kita membuat keputusan yang lebih baik
tentang masa depan ketika menghadapi konteks yang serupa atau sama. Misalnya, ketika harga emas turun lebih dari 5%, ini berarti harga minyak juga akan turun. Baiklah, itulah pemaparan dari open source kategori dan perbedaan data, informasi, dan knowledge. Semoga bermanfaat. See you on next video.